Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Guru hebat, calon guru penggerak di seluruh Indonesia? Perkenalkan, saya Febri Sugestiana dari SDN Ngindenjawang 1, Kota Surabaya. Izinkan saya memaparkan hasil aksi nyata saya modul 1.4 Budaya Positif. Perkenalkan, beliau berdua adalah fasilitator dan pengajar praktik saya, Bapak Darmanun SPD MPD dan Ibu Francisca Dian Arianti. Berikut ini adalah rancangan tindakan aksi nyata saya. Yang pertama, latar belakang. Murid tidak suka peraturan karena selama ini jika mereka melakukan pelanggaran, maka akan mendapatkan hukuman dan cenderung akan mempermalukan dirinya. Selanjutnya, tujuan aksi nyata. Yang pertama, menciptakan murid yang merdeka dan disiplin diri yang kuat. Yang kedua, menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebijakan universal. Tolak ukur keberhasilan aksi nyata saya adalah: yang pertama, tercipta merdeka belajar pada peserta didik dengan bebas mengemukakan pendapat untuk keyakinan-keyakinan yang ingin mereka sepakati. Yang kedua, peserta didik menjalankan keyakinan kelas tanpa tekanan. Yang ketiga, terjalin komunikasi aktif antara guru dan peserta didik. Dan yang terakhir, peserta didik menjalankan keyakinan kelas secara luas, baik di sekolah maupun di rumah. Selanjutnya, lini masa tindakan yang akan dilakukan antara lain: pertama, menghadap kepala sekolah untuk menjelaskan pentingnya penanaman budaya positif dan keyakinan kelas di sekolah, serta meminta izin untuk mendiseminasikan bersama rekan guru. Yang kedua, mengumpulkan rekan guru untuk melakukan diseminasi pemahaman materi budaya positif, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Ketiga, berkoordinasi dan berkolaborasi dengan wali kelas untuk membuat keyakinan kelas di kelas masing-masing. Yang keempat, memantau, merefleksi, dan mengevaluasi keyakinan kelas yang telah dibuat. Berikut ini adalah dukungan yang dibutuhkan, antara lain: yang pertama, dukungan dari kepala sekolah, rekan guru, serta murid agar tindakan yang telah disusun dapat dilakukan secara lancar dan menyeluruh. Yang kedua, sarana dan prasarana untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah. Dan yang ketiga, orang tua dalam melakukan budaya positif di rumah. Berikut ini merupakan kegiatan diseminasi di sekolah mengenai pemahaman dan pengalaman budaya positif. Yang terhormat kepada Ibu Kepala Sekolah Ibu Ika Suci Rahayu, yang saya hormati Bapak Ibu Guru SDN Ngindenjawang 1, serta Bu Ana sebagai pemateri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat datang kepada teman-teman dalam acara diseminasi pemaparan budaya positif guru penggerak angkatan ke-9 oleh Ibu Febri Sugestiana SPD, yaitu calon guru penggerak angkatan ke-9 Surabaya. Teman-teman yang saya hormati, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkah dari Allah kita semua bisa berada di sini untuk menghadiri acara penyebaran pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Hadirin yang saya hormati, untuk mengawali acara ini, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara yang selanjutnya, yaitu pemaparan penyebaran pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif oleh Ibu Febri Sugestiana SPD, calon guru penggerak angkatan 9 Surabaya. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih Bu Deli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita bisa berkumpul di ruang guru hari ini pada pagi hari ini dengan kondisi sehat walafiat. Ini adalah rangkaian tugas aksi nyata saya modul 1.4 budaya positif di pendidikan calon guru penggerak. Di pendidikan calon guru penggerak ini ada 3 modul. Alhamdulillah saya sudah menyelesaikan modul yang pertama. Ada 4 sub modul. Jadi ada 1.1, 1.2, 1.3 dan yang terakhir ini adalah 1.4. Menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif di sekolah kita tercinta. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang para guru hebat SDN Nginden Jamuan 1 Kota Surabaya. Mari belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita tercinta. Mari kita tepuk tangan terlebih dahulu. Ini adalah konsep utama modul budaya positif. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Yang kelima, posisi kontrol restitusi. Yang keenam, keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Di sini saya bukan bermaksud untuk menggurui panjenengan semua, karena memang di sini saya mendapatkan tugas untuk mendiseminasikan budaya positif dari modul 1.4 ini kepada para guru-guru yang ada di sekolah. Saya ucapkan sekali lagi, saya tidak atau bukan lebih pintar dari panjenengan semuanya. Ini kita saling berbagi untuk kedepannya menjadikan sekolah tercinta kita SDN Nginden Jamuan 1 sekolah yang lebih maju lagi, jaya. Nanti untuk kebelakangnya kita akan ulas satu persatu tentang konsep utama modul budaya positif ini. Yang pertama adalah pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Selama ini yang kita terapkan di kelas kita masing-masing adalah pembelajaran secara klasikal. Jadi masih secara menyeluruh. Padahal di kelas kita ada sekitar 28 siswa sampai 32 siswa, tapi kita masih menerapkan pembelajaran secara klasikal. Untuk kedepannya, karena memang kita sudah menerapkan atau SDN Nginden Jamuan 1 sudah menerapkan kurikulum merdeka, tahun kedua ini berjalan gitu ya. Nanti kita akan melakukan pembelajaran dengan prinsip berdiferensiasi. Akhirnya nanti dengan berdiferensiasi ini kita bisa mewujudkan pelajar atau profil pelajar Pancasila. Mungkin panjenengan semuanya sudah mengetahui ada berapa aspek ya Bapak Ibu di profil pelajar Pancasila? Ada 6 ada 6. Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, kebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong. Yang keempat, kreatif. Yang kelima, bernalar kritis dan mandiri. Jadi harapannya kita sebagai guru yang menuntun putra-putri kita, murid kita, bisa memperoleh atau mewujudkan profil pelajar Pancasila ini. Jadi dengan berbagai macam metode pembelajaran, model pembelajaran dan strategi pembelajarannya. Harapan kita memang bisa mewujudkan profil pelajar Pancasila.
Selanjutnya di sini ada materi tentang disiplin positif. Mungkin panjenengan bisa mengemukakan pendapat, apa sih disiplin itu? Disiplin itu mematuhi peraturan. Jadi seorang siswa atau kita gitu ya, peraturan harus dilaksanakan, peraturan harus dikerjakan. Nah, dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai sesuatu yang dilakukan seseorang kepada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin ini dengan ketidaknyamanan tadi. Jadi anak-anak berangkat sekolah tepat waktu karena takut dihukum, atau mereka mengenakan atribut seragam lengkap untuk upacara bendera setiap hari Seninnya. Mereka melengkapi semuanya itu karena takut dihukum. Jadi kata disiplin ini lebih erat biasanya dengan ketidaknyamanan siswa. Jadi masih menggunakan unsur ekstrinsik. Yang selanjutnya, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin dini. Jadi sedari dini kita mendisiplinkan siswa-siswi kita di sekolah ini ya, mulai dari kelas 1. Sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebijakan universal. Jadi kebijakannya yang secara menyeluruh, masih secara umum, dan memiliki motivasi intrinsik. Nah, motivasinya dari dalam diri dia sendiri, bukan motivasi ekstrinsiknya. Jadi mematuhi peraturan sekolah itu karena memang menyadari bahwa itu sebagai kewajibannya dia, bukan gara-gara takut dihukum sama guru atau ingin mendapatkan sebuah penghargaan. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Nah, ini tadi ya yang saya jelaskan tadi, mereka itu bisa melakukan disiplin positif itu ya tujuannya menumbuhkan kesadaran. Kesadarannya ya tanpa embel-embel ada sogokan dari orang tua biasanya. Ayo nak, berangkat sekolah, nanti ibu belikan hadiah. Nah, itu jangan ada sampai ada sogokan ini. Ada ancaman, ayo sekolah, nanti kalau tidak mau sekolah tidak ibu beri uang saku. Itu juga ancaman maupun hukuman. Yang selanjutnya, untuk menerapkan sebuah disiplin tadi, pasti atau kita sebagai orang dewasa pun mempunyai latar belakang dari perilaku kita, terutama apalagi anak-anak gitu ya, selaku peserta didik. Anak-anak melakukan sebuah peraturan gitu ya, mereka itu didasari sama kebutuhan dasar manusia ini. Jadi kebutuhan dasar manusia itu ada 5 gitu ya. Jadi yang pertama, bertahan hidup. Jadi kalau anak-anak gitu ya, ini memang untuk memenuhi sandang, pangan, papan, ya itulah untuk bertahan hidup. Jadi sebagai anak-anak juga, oh ya untuk kalau aku sekolah ya untuk memenuhi kebutuhanku gitu ya. Terus yang kedua, latar belakang perilaku peserta didik juga itu kasih sayang dan rasa diterima. Jadi kita sebagai seorang guru kadang menemui ya Bapak Ibu anak-anak yang minta dipeluk sama kita gitu ya. Mungkin karena memang rasa kasih sayang yang diterima di rumah itu belum sampai terpenuhi. Jadi ketika bersekolah di sekolah gitu ya, kegiatan pembelajaran mereka perlu diapresiasi sama gurunya. Pengen ada pelukan atau pengen rasa diterima, pengen dihargai keberadaannya ini. Terus yang ketiga, penguasaan. Jadi ketika anak-anak melakukan sebuah perilaku, itu mereka biasanya pengen berkuasa, menunjukkan mereka itu bisa gitu ya, menguasai teman-temannya. Nah, ini juga salah satu pengaruh dari perilaku anak-anak di sekolah. Yang keempat adalah kebebasan. Jadi anak-anak itu ingin bebas mengekspresikan pendapatnya,
ingin bebas untuk melakukan kegiatan-kegiatan di sekolah gitu ya. Jadi freedom gitu ya. Di rumah tidak bisa bermain lapang misalkan. Jadi di sekolahan juga ingin bermain-main. Dan yang terakhir di sini adalah kesenangan. Jadi anak-anak itu belajar itu untuk mendapatkan kesenangan. Jadi kita sebagai seorang guru juga pembelajaran atau model pembelajaran yang sesuai anak. Jadi ketika di sekolah itu mereka bisa mendapatkan kesenangan ini. Jadi kita di Surabaya juga ada program Si Asuh gitu ya. Harapannya anak-anak berangkat dari rumah misalkan dalam kondisi sedih, ketemu kita guru-gurunya dari gerbang itu sudah ada senyum, sapa salam, ketemu bapak ibu guru yang ganteng-ganteng dan cantik-cantik gitu ya, menyapa anak-anak. Harapannya mereka masuk ke sekolah juga dalam kondisi yang sudah riang hatinya gitu ya. Yang selanjutnya, motivasi perilaku manusia. Motivasi di sini merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Jadi motivasi anak-anak melakukan sebuah perbuatan gitu ya, ini ya dorongan ini tadi yang timbul secara sadar atau tidak sadar. Di sini yang pertama, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Murid atau peserta didik melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Ini merupakan motivasi ekstrinsik. Jadi anak-anak itu tadi menghindari nih ketidaknyamanan dan hukuman ini. Jadi mereka disiplin. Ya, saya sekolah tepat waktu, saya mengerjakan tugas tepat waktu karena mereka takut untuk dihukum. Nah, untuk seperti ini motivasinya masih ekstrinsik dari luar, dari Bapak Ibu guru. Terus yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi mendapatkan imbalan di sini, murid melakukan disiplin diri karena ia ingin mendapatkan imbalan dari gurunya, bisa dari orang tua gitu ya, atau dari keluarga besar biasanya. Ini merupakan motivasi ekstrinsik juga. Jadi dia belum mempunyai kesadaran yang utuh bahwasanya belajar ini memang untuk kebutuhannya dia gitu ya, untuk masa depannya dia. Jadi mereka hanya rajin belajar ya karena ingin mendapatkan penghargaan atau penghargaan dari orang lain atau imbalan. Yang selanjutnya, menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Jadi nilai-nilai kebajikan di dalam diri siswa gitu ya, melakukan disiplin diri ini karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Ini merupakan motivasi intrinsik yang timbul dari dalam peserta didik itu sendiri. Jadi di sini nanti harapannya gitu ya, kita bisa mewujudkan peserta didik yang pengen menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Jadi tidak perlu ada lagi motivasi ekstrinsik dari orang lain, guru maupun orang tua. Jadi timbulnya ya kesadaran dari dalam diri untuk melakukan yang terbaik. Selanjutnya di sini ada konsep disiplin dengan identitas gagal. Jadi belum tentu nggih Bapak Ibu, tadi juga sudah disampaikan BK. Disiplin itu memang membuat anak-anak itu menghargai waktu gitu ya, datang tepat waktu. Tapi ini ada akhirnya konsep disiplinnya menjadi identitasnya gagal gitu. Nah di sini dengan menggunakan yang pertama adalah hukuman. Kita sebagai seorang guru misalkan ada peserta didik yang tidak mengerjakan tugas, kadang kan kita menghukum gitu. Jadi ini akan menimbulkan menyakitkan hati peserta didik ketika kita itu mendisiplinkan siswa tapi dengan konsep hukuman. Yang kedua, timbul rasa tidak nyaman kepada anak-anak. Jadi misalkan ada tugas dari gurunya, ayo cepat dikerjakan cepat, walaupun sampai kadang malam gitu ya. Jadi tidak nyaman. Yang ketiga, murid ini takut. Jadi melakukan sebuah perilaku tadi disiplin, tapi karena dia tuh takut dihukum tadi gitu ya. Terus yang keempat, memaksa. Jadi hukuman di sini yang diterapkan memaksa peserta didik untuk mematuhi sebuah peraturan.
Yang kelima, murid menyembunyikan kesalahan karena takut dihukum gitu ya. Jadi anak-anak misalkan memecahkan pot gitu ya. Jadi ketika Bapak Ibu guru melewati dan ada pot yang pecah gitu ya, mereka akan menyembunyikan fakta bahwasanya oh sebenarnya saya loh yang menghukum ini, yang memecahkan pot ini. Jadi mereka menyembunyikan supaya tidak ada hukuman dari Bapak Ibu guru. Dan yang terakhir di sini, murid menjadi rendah diri ketika dihukum di depan kelas gitu ya, misalkan berdiri di pojok kelas gitu ya. Jadi mereka akan menjadi timbul rasa rendah dirinya gitu ya. Jadi sebisa mungkin nanti ya kita harapannya setelah melakukan diseminasi ini, kita berubah bersama-sama menjadi guru yang lebih baik lagi ke depannya. Terus konsep disiplin dengan identitas gagal yang selanjutnya adalah penghargaan. Jadi dengan memberikan penghargaan ini juga tidak menjadikan anak-anak itu efektif gitu ya, untuk menjadikan disiplinnya, jadi tidak efektif. Terus yang kedua, merusak hubungan atau sifat iri. Ketika ada peserta didik yang bisa menjawab sebuah pertanyaan dari Bapak Ibu guru, mendapatkan penghargaan, jadi ya teman yang lainnya itu tidak mendapatkan hadiah, nanti timbul perasaan iri dari teman-teman yang lain. Yang ketiga, mematikan kreativitas. Oh, saya sudah melakukan seperti ini aja, saya sudah dapat loh penghargaan dari Bapak Ibu guru. Jadi saya nggak perlu lagi cari ide-ide yang lebih bagus, karena memang dengan standar gini aja saya sudah mendapatkan penghargaan dari Bapak Ibu guru. Jadi di sini anak-anak seperti dimatikan kreativitasnya gitu. Dan selanjutnya, menghukum dengan sistem ranking. Nah, di sini kita sudah tidak ada nih untuk memberian ranking di kelas. Jadi ini juga menjadi identitas gagal juga. Yang terakhir, merampas hak menghargai dirinya. Jadi ketika ada anak siswa kelas 1 misalkan ya, hari ini sudah bisa membaca satu kata, besok sudah bisa membaca satu kalimat. Jadi anaknya, saya berhasil ini sebenarnya gitu ya. Tapi karena sama gurunya atau sama orang tua sudah diberi nih penghargaan. Oh, aku nggak boleh lagi ya, kayak apa nih Bapak Ibu? Saya nggak boleh lagi mempunyai kebanggaan atas diri saya, karena ketika saya bisa ya saya dapat hadiah itu tadi gitu. Ya, Bapak Ibu, supaya menambah semangat lagi kita tepuk-tepuk dulu nggih. Kita tepuk-tepuk dulu nggih. Tes breakingnya semangat gitu aja nggih. Tepuk semangat. Semangat. Ada lagi, tepuk 1. Tepuk 2, tepuk 3, 1. Nah, kalau tidak ada tepuknya jadi jangan tepuk. Ini ngetes konsentrasi ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, 1, 2, tepuk 3, tepuk 1, 2. Jadi ini kita bisa berikan ke anak-anak juga ketika misalkan dalam jam-jam rawan ya Bapak Ibu, di siang hari kita juga bisa memberikan ice breaking seperti ini supaya anak-anak kembali lagi bersemangat untuk belajar. Selanjutnya, konsep disiplin dengan identitas sukses. Nah, ini harapan kita semua ya. Konsep disiplin dengan identitas sukses. Seperti apa konsep itu? Yang pertama, konsekuensi dan restitusi. Di sini mungkin panjenengan semua ada yang sudah mengenal kata restitusi atau menjadi hal yang baru didengar. Nah, ini juga saya mendapatkan kata-kata restitusi ini juga di pendidikan calon guru penggerak gitu ya. Jadi nanti kita akan bahas secara detail lagi. Yang pertama, konsekuensi. Jadi penguatan disiplinnya berlaku secara jangka pendek. Jadi tidak bisa memberikan long term memory, tapi hanya jangka pendek saja. Ketika anak itu
menumpahkan air temannya gitu ya di kelas ya. Ketika kita melakukan konsekuensi, jadi ketika menumpahkan berarti saya harus membersihkan. Tapi kalau misalkan tidak ada kontrol nih, yang perlu monitoring berkelanjutan, itu nanti juga anak-anak kadang lupa gitu ya. Jadi penguatannya itu hanya berupa penguatan jangka pendek saja. Terus perlu monitoring berkelanjutan. Jadi ketika ada temennya lagi yang menumpahkan air botol gitu ya di lantai gitu ya. Jadi perlu monitoring juga dari Bapak Ibu guru untuk dia melakukan kewajibannya. Ketika dia sudah melakukan sebuah kesalahan ya dia harus punya konsekuensi nih, harus membersihkan. Terus yang ketiga adalah stimulus dan respon. Mas Adi, kamu menumpahkan air ya? Iya Bu, berarti responnya kamu harus membersihkan. Nah, berarti itu stimulus dan direspon sama siswa seperti itu. Yang selanjutnya, murid menghormati peraturan. Jadi dengan konsekuensi ini ya, murid menghormati peraturan itu yang berlaku di dalam kelas. Dan yang selanjutnya, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Ketika tadi Mas Adi menjatuhkan air minum temannya gitu ya, dan dia sudah langsung diberi arahan sama Bapak Ibu guru untuk membersihkan, dia itu tidak punya waktu untuk merenungi kesalahan yang sudah dia perbuat. Seharusnya sebelum dia membersihkan lantai gitu ya, dia pengennya tuh minta maaf dulu. Tapi karena sudah ada konsekuensi yang diarahkan atau respon dari Bapak Ibu guru, ya dia langsung membersihkan tanpa dia melewati proses minta maaf terlebih dahulu dari air minum temannya yang ditumpahkan tadi. Nah, ini yang selanjutnya adalah restitusi. Ini adalah tahapan yang kepinginnya atau kita wujudkan gitu ya. Karena kita memang menjadi Bapak Ibu guru anak-anak milenial gitu ya. Jadi anak-anak yang sudah tidak zamannya lagi untuk dihukum seperti kita dahulu gitu ya. Misalkan ada Bapak Ibu guru menghukum dengan melempar kapur tulis atau melempar penggaris gitu ya. Itu sudah tidak zamannya lagi. Jadi di sini kalau ketika anak didisiplinkan sama Bapak Ibu guru gitu ya, dengan menggunakan proses restitusi, murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Jadi ketika anak-anak itu menumpahkan, jadi ya, oh ya saya ini punya tanggung jawab ini untuk membersihkan gitu ya. Terus yang kedua, fokus pada masalah pemecahan masalahnya jangka yang panjang gitu ya. Fokusnya itu pemecahan masalah jangka panjang. Jadi dia akan mengetahui hal-hal yang perlu dia lakukan ketika di masa yang akan datang itu dia melakukan kesalahan. Terus yang ketiga, murid menghormati dirinya dan orang lain. Jadi dengan tindakan restitusi ini kita mencari respon anak dulu. Oh Mas Adi tadi menjatuhkan. Kira-kira Bu Ana juga pernah loh menjatuhkan. Jadi semua manusia juga pernah melakukan kesalahan gitu ya. Jadi di sini menghormati dirinya dan orang lain. Yang keempat, teori kontrol. Jadi dirinya memegang kontrol. Jadi seorang siswa itu ketika kita menerapkan restitusi di dalam kelas gitu ya atau di sekolah, dia akan mempunyai teori kontrol pada dirinya sendiri gitu ya. Dia akan bisa mengendalikan perbuatan-perbuatan yang memang dia lakukan gitu. Yang selanjutnya, murid akan lebih bersemangat memperbaiki kesalahan. Jadi murid akan lebih bersemangat lagi ketika memperbaiki kesalahan. Tidak ada lagi hukuman, tapi memang oh ini setelah saya melakukan kesalahan, saya harus minta maaf, untuk kedepannya saya harus melakukan hal yang lebih baik lagi. Selanjutnya, konsep disiplin pendekatan restitusi, sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Pengertian restitusi di sini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut Gosen tahun 2004. Selanjutnya, ciri-ciri restitusi di sini bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Jadi bukan dalam rangka untuk menebus kesalahan, tapi kita atau sebagai guru ini
kita mengajarkan anak-anak itu belajar ketika melakukan sebuah kesalahan, ya belajar dari kesalahan itu supaya di masa yang akan datang tidak melakukan kesalahan yang sama. Terus yang kedua, bisa memperbaiki hubungan. Jadi karena di restitusi tadi bisa menghargai dirinya sendiri dan orang lain, akhirnya akan terbentuk hubungan yang baik. Misalkan ketika menjatuhkan air minum tadi, kadang kan anak kan masih, oh ini kamu menjatuhkan, jadi masih ada ejek-ejekan gitu ya. Di sini dengan penerapan restitusi, kita bisa memperbaiki hubungan anak-anak yang mengalami masalah. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Jadi, Mas, ketika sampean sudah melakukan sebuah kesalahan, kira-kira kamu harus bagaimana? Minta maaf. Setelah minta maaf, kamu harus apa? Nah, jadi kita menawarkan, kita memberi stimulus ke anak supaya mereka juga bisa memecahkan masalah gitu ya. Yang keempat, menuntun untuk melihat ke dalam diri. Jadi anak-anak diajarkan untuk menuntunnya ini ke dalam dirinya gitu ya. Jadi ketika kita bersosialisasi dengan orang lain, kita tidak bisa ini mengendalikan orang lain, tapi kita bisa mengendalikan diri kita sendiri. Yang selanjutnya, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan tadi. Jadi tadi ada beberapa kebutuhan dasar gitu ya. Jadi ketika anak melakukan sebuah perilaku yang salah, ini kita cari tahu dulu kebutuhan dasar apa ini yang mendasari tindakan mereka gitu ya. Jadi jangan serta-merta oh anak ini langsung nakal, oh anak ini tidak bisa. Jadi kita cari tahu dulu kebutuhan dasarnya ini apa. Kadang biasanya ada anak-anak yang memang malas di kelas gitu ya, karena mereka mendapatkan tekanan dari rumah atau dari masyarakat. Jadi kita cari tahu dulu. Terus yang selanjutnya, fokus pada karakter bukan tindakan. Harapannya dengan tadi kita awalnya kan ingin mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi siswa-siswi kita juga pengennya juga berkarakter gitu ya. Berkarakter itu berarti sudah tertancap kuat di dalam dirinya. Jadi bukan hanya sebuah tindakan, tapi sudah menjadi ciri atau karakter dia. Yang selanjutnya, menguatkan dan fokus pada solusi. Jadi solusinya itu harus seperti apa? Jadi kita bisa menguatkan dan fokus pada solusinya dari sebuah permasalahan. Selanjutnya, perbedaan. Ini ada contoh kasus siswa sering tidak mengerjakan tugas, gitu ya. Jadi di sini kalau berupa hukuman, guru menghukum siswa tersebut mengelilingi lapangan 10 kali. Nah, ini sudah tidak zaman lagi ya Bapak Ibu. Ketika siswa tidak mengerjakan tugas ya tidak boleh lagi kita seharusnya memberikan hukuman mengelilingi lapangan 10 kali. Atau guru langsung marah dan murid langsung menjadi takut. Ini perbedaan antara hukuman. Nah, yang selanjutnya konsekuensi. Guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Nah ini masih ada korelasinya gitu ya. Masih ada sebab akibatnya karena dia tidak mengerjakan PR, ya dia harus mengerjakan 3 kali lipat. Tapi sedangkan kalau hukuman tadi itu tidak ada hubungannya, tidak mengerjakan PR kok saya harus lari-lari ke lapangan gitu ya. Terus yang selanjutnya kalau konsekuensi, guru tegas dan siswa menghormati peraturan yang berlaku. Jadi dengan konsekuensi, guru ini diharapkan bisa tegas dan saling menghormati peraturannya. Dan yang terakhir, yang paling tinggi gitu ya harapannya itu ya kita menerapkan restitusi di sini. Guru menanyakan keyakinan kelas dulu. Ketika dia tidak mengerjakan tugas gitu ya, keyakinan kelas yang mana ini yang dilanggar gitu ya. Terus keyakinan kelas dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Jadi, Mas, kenapa kamu tidak mengerjakan tugas? Oh, karena kemarin saya tidurnya malam, Bu, atau lupa gitu ya. Oh iya Mas, Bu Ana juga pernah melakukan kesalahan. Jadi bukan satu-satunya kamu yang melakukan kesalahan. Tapi kira-kira apa ya yang mendasari kalian itu tidak punya alasan apa ini sampai lupa? Oh kemarin saya itu Bu diajak bapak sama ibu berkunjung ke saudara, misalkan kayak gitu. Jadi ada alasannya. Terus habis itu menawarkan keyakinan kelasnya yang dilanggar apa? Berarti tidak
disiplin gitu ya misalkan. Kalau sudah seperti itu, kira-kira solusi apa nih yang bisa sampean tawarkan atau kamu tawarkan ketika kamu tidak mengerjakan tugas? Oh, besok saya mengerjakan tugas ibu, saya tulis gitu ya, saya kirimkan ke Bu Ana. Oh iya mas, terima kasih. Jadi kita ada apa ya, kayak dialog gitu ya. Jadi kita menanyakan, tidak serta-merta ketika anak-anak tidak mengerjakan tugas ya langsung kita beri sebuah konsekuensi atau hukuman tadi. Tapi kita tanyai dulu alasannya apa. Jadi menstabilkan identitas dulu, terus habis itu menanyakan alasan kenapa tidak mengerjakan, habis itu mencari solusi atau yang harus dilakukan ke depannya. Yang terakhir, guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Jadi di sini, oh ternyata ketika tidak mengerjakan tugas, ini Bapak Ibu guru tidak langsung marah loh teman-teman, tapi ditanyai dulu alasannya. Jadi nanti ini akan timbul rasa di dalam dirinya itu ya menghormati gurunya tadi dan menghargai dirinya. Oh berarti aku besok gak boleh seperti ini lagi gitu ya. Jadi ketika anak-anak itu sudah mempunyai motivasi intrinsik, harapannya ya anak-anak tidak akan melakukan kesalahan, tidak mengerjakan tugas lagi. Jadi sudah memahami ini kewajiban saya gitu. Di sini Bapak Ibu guru, kita ada 5 posisi kontrol restitusi. Jadi yang pertama adalah penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Mungkin kita sharing dulu ya. Di kelas mungkin kalau misalkan ada anak yang melanggar, kita sebagai posisi kontrol yang mana dulu ya Bapak Ibu? Penghukumkah? Pembuat rasa bersalah, teman, atau pemantau, bahkan manajer? Teman. Nah ini masih sebagai teman gitu. Nah, mungkin ada Bapak Ibu guru yang lain selama ini ketika anak-anak tidak mengerjakan tugas? Sebagai pemantau. Masih sebagai pemantau, sebagai teman. Nah ini di pendidikan calon guru penggerak, idealnya kita sebagai seorang guru itu nanti bisa menjadi manajer. Nah, manajer ini seperti apa gitu ya? Sudah tidak boleh lagi menghukum, terus membuat rasa bersalah juga tidak boleh. Teman juga tidak efektif juga kalau misalkan seorang guru memposisikan dirinya sebagai teman siswa gitu ya. Nanti tidak jangka panjang lagi. Nah ini yang akan kita kupas satu-satu. Contoh penerapan 5 posisi kontrol. Jadi kasus anaknya tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Nah, tiap Senin kan kita sering ya mendapati siswa-siswi kita itu tidak menggunakan atribut lengkap sehingga mereka itu di barisan tertentu, paling selatan gitu. Wika, itu tidak bagus. Nah, ini kalau posisi kontrol kita masih menjadi seorang penghukum, patuhi aturan sekolah lalu berbaris di barisan khusus. Nah, berarti selama ini yang kita terapkan masih sebagai posisi penghukum. Salah nggih? Sadar nggih? Nanti kita sadarnya berjamaah insya Allah menjadi guru yang lebih baik lagi gitu ya. Jadi selama ini yang kita terapkan masih sebagai seorang penghukum. Jadi masih ada sakit hati biasanya, dibariskan di depan sendiri, terus habis itu dilihat teman-teman satu sekolah, itu kadang yang menghukum ini tadi, apunten biasanya Pak Ari atau Bu Ana gitu ya, akhirnya kan nanti diingat-ingat nih, karena anak-anak di fase SD itu memorinya jangka panjang. Bu Ana dulu yang menghukum saya baris di depan sendiri ketika tidak memakai lah, itu nanti jadi memori yang tidak enak di ingatan anak-anak gitu ya. Jadi harapannya kita jangan seperti itu gitu ya. Jadi kita bisa meninggalkan memori-memori yang baik untuk anak didik kita. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Berapa kali Bu Guru harus memberitahu kamu, Bu Guru kecewa sama kamu. Nah, itu rasa bersalah akan timbul dari anak. Oh ya Allah, ternyata guru saya ini kecewa ya sama saya gitu ya. Tapi nanti juga ketika sudah lupa naik kelas kadang juga timbul lagi pelanggaran itu. Yang ketiga, teman. Ayolah yang tertib. Buat Bu Ana bangga, kali ini tidak apa-apa kamu salah. Nah ini juga tidak baik sebenarnya Bapak Ibu guru. Karena memang posisi kita ya sebagai guru seharusnya jangan memposisikan kita sebagai seorang teman. Yang keempat, sebagai pemantau. Kamu sudah
kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya. Jadi di sini pemantau itu sedikit aja ya, 11-12 sama penghukum sebenarnya gitu ya. Jadi punya konsekuensinya tadi, memantau tapi untuk menghukum. Nah itu harapannya jangan seperti itu. Yang terakhir posisi manajer. Nah, kita bisa menggunakan kata-kata di sini. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Jadi kan anak-anak punya respon nanti, ya Bu, saya nggak memakai dasi atau saya tidak menggunakan topi. Kira-kira bagaimana kamu memperbaikinya? Atau alasan kamu apa tadi tidak membawa? Oh ya Bu, kemarin dasi saya hilang. Nah, jadi apa yang bisa ditawarkan? Ya besok minggu depan saya tidak akan mengulangi kesalahan ini. Nah, nanti kita coba bareng-bareng ya Bapak Ibu nih ketika ada upacara bendera. Ini memang tidak bisa langsung 100% berhasil karena memang harus ada kesinambungan gitu ya. Jadi memang yang namanya budaya gitu ya atau sebuah kebiasaan tidak akan diperoleh secara instan, tapi melalui proses yang panjang. Nah ini kita awali prosesnya supaya nanti kita juga mendapatkan anak-anak yang mempunyai kesadaran yang penuh. Gitu. Nah selanjutnya di sini untuk melakukan sebuah disiplin gitu ya, kita atau saya di sini punya keyakinan kelas. Sebenarnya apa sih keyakinan kelas? Kita kan sudah rame ya, karena 2 tahun penerapan kurikulum merdeka sudah banyak berbaginya itu ya di PMM, terus habis itu di media sosial Instagram atau TikTok gitu ya. Kita sering sekali nih mendapatkan membuat keyakinan kelas. Sebenarnya seperti apa keyakinan kelas di sini gitu ya. Ini saya punya pertanyaan pemantik Bapak Ibu. Jadi mengapa keyakinan kelas, mengapa tidak peraturan kelas saja? Sini kan kalau kita kan langsung tulis ya peraturan kelas atau tata tertib. Bisa kata lain kesepakatan kelas juga iya. Jadi kenapa tidak menggunakan peraturan kelas saja gitu ya? Ini ada pertanyaan pemantik, mungkin panjenengan bisa merespon. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Kira-kira kita punya alasan apa ini Bapak Ibu ketika kita menggunakan helm bermotoran itu? Untuk keselamatan, untuk keamanan. Jadi kita punya keyakinan bahwasanya dengan kita menggunakan helm ya kita akan aman, kita akan selamat. Nah, makanya itu adalah motivasi intrinsiknya. Jadi harapannya anak-anak juga seperti itu ya. Terus yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Untuk apa biasanya kita menggunakan masker atau mencuci tangan? Untuk kesehatan. Jadi ketika kita menggunakan masker ya insya Allah bonusnya sehat. Kita sering mencuci tangan setelah melakukan aktivitas gitu ya, kita ya bonusnya kesehatan karena memang kita sudah membersihkan gitu ya. Itu nanti kita bisa menimbulkan motivasi intrinsik tadi. Jadi itu sebuah keyakinan Bapak Ibu. Itu tadi yang kita utarakan adalah sebuah keyakinan gitu ya. Jadi bukan peraturan lagi. Jadi ketika nanti misalkan menggunakan helm gitu ya, nggak ada polisi kok ya, berarti itu masih menerapkan peraturan, jadi bukan keyakinan lagi itu. Nah ini kegiatan membuat keyakinan kelas 5. Jadi saya dengan peserta saya atau siswa-siswa membuat keyakinan kelas 5A di sini. Yang pertama menulis tentang peraturan. Jadi kita kan nggak bisa langsung ini membuat anak-anak langsung yakin gitu ya. Kita kaitkan dulu dengan yang biasa mereka pahami dengan menggunakan peraturan kelas. Tidak boleh ini Bu, tidak boleh datang terlambat, tidak boleh mengejek teman, tidak boleh bertengkar gitu ya. Jadi kan itu mereka tulis semuanya. Jadi ini saya memberikan post-it ke anak-anak untuk menuliskan peraturan-peraturan kelas. Terus habis itu di sini saya meminta untuk merumuskan peraturan menjadi keyakinan. Jadi keyakinan tadi bahasanya nanti universal. Jadi tidak satu-satu ditulis gitu ya, keyakinannya tidak mengejek nama orang tua karena memang sering sekali ya kita dapatin ya. Biasanya anak-anak itu sering sekali
mengejek nama orang tua bagi bahan ejekan gitu ya. Jadi di sini di situ ada beberapa peraturan kelas saya klasifikasikan dengan anak-anak gitu ya. Kalau tidak mengejek berarti ya harus saling menghargai. Terus habis itu membawa atau mengenakan atribut lengkap berarti tanggung jawab. Anak-anak tanggung jawab ini pada dirinya sendiri gitu ya. Terus yang terakhir yaitu menempelkan keyakinan di kelas. Jadi anak-anak kita ajak diskusi terbuka juga gitu ya. Jadi tidak hanya dari sisi guru tapi dengan anak-anak. Ini harapannya ya kita bisa student center gitu ya. Jadi pembelajarannya juga berpusat pada murid. Jadi ketika kita menjadi seorang guru gitu ya, kita sudah kreatif, kita sudah inovatif, kita sudah berkolaborasi dengan Bapak Ibu guru yang lain gitu ya. Kita sudah mandiri, tapi kita tidak berpusat pada anak ya, namanya omong kosong gitu ya. Kita ini sebagai seorang guru ya harusnya berpusatnya kepada siswa atau kepada murid gitu. Kita tepuk lagi nggih, biar semangat lagi nggih. Ini ada tepuk kucing. Nah, ini ya, tepuk kucing. Miau miau. Miau miau. Miau. Jadi biar kaget, biar semangat lagi ya. Oke. 1, 2, 3. Tepuk kucing. Miau miau. Miau miau. Miau, awas sebelahnya. Biar semangat juga. Oke. Selanjutnya bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Jadi di sini kita saling berbagi gitu ya. Keyakinan kelasnya harapannya lebih abstrak dari peraturan. Jadi memang tidak kita tulis satu persatu tadi, tapi lebih kayak saling menghargai, saling menghormati, terus habis itu tanggung jawab. Nah itu lebih universal bahasanya atau lebih abstrak lagi karena memang nggak mungkin kita tulis satu persatu gitu ya. Terus yang kedua berupa pernyataan universal tadi. Yang ketiga dibuat dalam bentuk positif, kata-kata yang positif. Jadi jangan lagi ada kata-kata tidak. Nah, kalau anak-anak sudah diberi kata-kata tanggung jawab, tanggung jawab seperti ini, jujur berarti saya tidak boleh bohong. Itu insya Allah anak-anak juga sudah terlatih kayak gitu ya. Jadi di sini dalam bentuk kalimat yang positif gitu ya, bukan ada kata-kata tidak lagi. Jadi di sini sedikit saja agar mudah diingat. Kalau peraturan banyaknya 20 ya nggak akan diingat gitu ya. Tapi ketika keyakinan kelasnya itu sedikit ya, itu akan lebih terekam ke memori anak-anak gitu. Yang kelima, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Jadi nanti ini kita bisa menerapkan keyakinan kelas masing-masing mulai dari kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5 sampai kelas 6. Jadi ketika saya sebagai wali kelas 5 gitu ya, sudah melakukan keyakinan kelas, nanti oh iya sih, dulu kan sama Bu Chandra guru kelas 1 juga ada keyakinan kelas seperti itu. Jadi kita memang kerjanya berkolaborasinya seperti itu, terintegrasi tetap seperti itu gitu. Jadi tidak terputus keyakinan kelas 1 ke kelas 2 bisa bertambah juga. Iya Bu Chandra? Saya agak masih lagi. Selama ini kan kita pakai tata tertib kelas sama kesepakatan kelas. Kalau tata tertib itu masih mungkin dari kita Terima kasih. Selama ini sekarang ini saya masih ragu karena selama ini yang ada ini saya baru ini ya, baru memperhatikan sekarang ini. Selama ini yang ada di kelas saya terutama itu kan adanya peraturan kelas dan kesepakatan kelas. Kalau peraturan kelas itu kan memang sepertinya dari saya, dari guru untuk anak-anak. Tapi kalau sudah meningkat ke kesepakatan kelas itu kita sudah bersama-sama saling mengisi ya. Terus berikutnya yang sekarang ini adanya restitusi. Restitusi itu menurut pengalaman saya sekarang ini itu banyak mengarahkan ke
solusi Iya. lanjutnya ya. Nah, kesepakatan apa tadi? Keyakinan kelas ya, sekarang keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini kan berawal dari kesepakatan kelas atau peraturan di kelas. Nah, berarti tetap harus ada sebelumnya yang dipahami kita bersama anak-anak itu adanya aturan yang harus disepakati dan diyakinkan menjadi itu setingkat lebih tinggi lagi, meyakinkan bahwa itu memang tanggung jawab saya, tanggung jawab kita yang menjadi apa namanya ini seperti tentang contohnya saja tentang kebersihan kelas ya. Nanti kalau dalam bentuk peraturan itu kelas harus dibersihkan setiap hari gitu ya. Kemudian kesepakatannya kita tuangkan dalam bentuk piket. Nah, mungkin dalam keyakinannya ini jadi tanggung jawab kita semua. Nah, jadi sekarang yang akan kita tuliskan di dalam kelas itu kan memang keyakinannya kan berawal dari kesepakatan tadi. Udah saya jelaskan yang aturan dari kesepakatan kelas. Nah, yang akan kita tuliskan di kelas kita masing-masing sekarang ini, apakah yang namanya kesepakatan tadi udah nggak perlu ditulis lagi, langsung saja kita mengarah ke keyakinan bagaimana Mbak? Nah, lebih lanjutnya bisa. Terima kasih. Terima kasih Bu Chandra atas pertanyaannya gitu ya. Apakah tidak perlu ditulis lagi? Karena memang kan kita sebagai seorang guru ya sharing terbuka dengan anak-anak tadi gitu. Jadi anak-anak juga diajak berpikir, bernalar kritisnya di situ kita juga ajak gitu ya. Jadi ketika ada memang saya ini harus piket nih sesuai kesepakatan kelas saya harus piket. Jadi bahasanya memang kalau di keyakinan kelas itu memang tanggung jawab. Jadi tanggung jawabnya nanti bisa piket kelas, bisa mengerjakan tugas tepat waktu kayak gitu. Jadi itu kata-katanya masih universal yang tadi Bu. Jadi kita tidak memang rinci secara apa ya tulis persatu-satu keyakinan kelas, tapi tetap kita tulis keyakinan kelas itu kita tulis di kelas gitu ya. Dan kita mengingatkan anak-anak lagi, misalkan tadi ada anak yang tidak piket, berarti kamu melanggar keyakinan kelas yang mana, tidak bertanggung jawab Bu. Jadi kita stimulusnya secara terus menerus kepada anak-anak gitu ya. Jadi keyakinan kelasnya tetap harus ditulis tapi menggunakan bahasa yang universal, tidak yang banyak tadi Bu Chandra. Ngoten. Jadi yang kesepakatan kelas tidak perlu ditulis lagi. Untuk membuat anak-anak yang berdiskusi tadi sudah nggak perlu ditulis lagi karena kan sudah masuk ke forum diskusi sebelum membuat keyakinan kelasnya. Jadi kalau tapi untuk jadwal piket ya tetap ditulis. Misalkan ada jadwal piket tetap ditulis karena memang dengan tertulis seperti itu akan anak-anak akan ingat gitu. Ya matur nuwun Bu Chandra atas responnya. Terus yang terakhir, semua warga kelas atau sekolah dilibatkan saat membuat keyakinan kelas ini gitu ya. Jadi tidak hanya guru, mungkin kita juga bisa mengundang wali murid gitu ya. Ketika membuat keyakinan kelas gitu ya, supaya anak-anaknya juga supaya Bapak Ibu wali murid juga mengetahui di kelas ini punya keyakinan kelas seperti ini dan mereka bisa memberikan dorongan kepada putra-putrinya di sekolah, kamu harus seperti ini gitu. Untuk selanjutnya, ini penjelasan lagi tentang segitiga restitusi karena menjadi sebuah hal yang baru ya memang kita harus mempelajarinya gitu ya. Bu, berarti itu ya nggak boleh lagi menghukum. Kalau tidak boleh lagi menghukum nanti bagaimana itu kabar Bapak yang ada di Riau atau di Sumatera yang ketika mengingatkan anaknya itu jangan merokok atau jangan berkelahi akhirnya kan dipukul gitu kalau nggak salah lah. Berarti nanti kita seperti apa gitu ya. Kita akan menggunakan segitiga restitusi di sini. Yang pertama gitu ya, menstabilkan identitas. Jadi ketika ada seseorang yang ada siswa gitu ya yang melakukan kesalahan, kita bisa menanyakan seperti ini. Kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Jadi kita stabilkan identitasnya dulu. Nah, terus yang selanjutnya validasi tindakan yang salah. Jadi semua perilaku atau perbuatan peserta didik kita itu pasti mempunyai alasan. Jadi kita cari tahu dulu alasannya apa. Ini adalah tindakan di validasi tindakan yang salah.
Dan yang terakhir menanyakan keyakinan tadi. Ketika sudah menuliskan sebuah keyakinan gitu ya, keyakinan di kelas, nanti kita hubungkan ketika mereka melanggar sebuah peraturan tadi. Kita semua memiliki motivasi internal. Jadi harapannya anak-anak ya motivasinya internal tadi. Ini segitiga restitusinya. Saya juga masih belajar, jadi kita saling mungkin bisa sharing ya. Nanti di PMM juga ada modul disiplin positif. Mungkin kita juga bisa berbaginya di situ juga. Nah, di sini ada contoh penerapan segitiga restitusi yang saya praktekkan dengan peserta didik saya. Assalamualaikum Bu Ana. Waalaikumsalam Bu Ana. Waalaikumsalam Bu Fika. Ya, silakan duduk. Fika, mengapa ya Bu Ana memanggil? Mengapa ya Bu Ana memanggil Fika ke sini? Mungkin berkaitan dengan ya, betul. Kemarin Fika masuk sekolah, masuk cuma 3 minggu. Ya, semua orang melakukan kesalahan ketika tapi semua tindakan pasti ada alasan apa yang membuat Afrika tidak menyelesaikan tugas dan masih ingat keyakinan kelas kira-kira yang kamu lakukan sudah sesuai atau belum dengan keyakinan kelas yang apa ya? Lalu bertanggung jawab. Kamu masih ingat ya? Benar. Ketika masih ingat solusi dari masalah ini. Baik, lintas, dari apresiasi dari anak, kita boleh kembali istirahat ya. Ya, dari Sabtu kemarin Aska tidak ikut ekstra pramuka ya? Ya, Jadi Bapak Ibu, itu adalah contoh penerapan segitiga restitusi yang saya lakukan beserta peserta didik saya kelas 5 ya, murid kelas 5 ketika dia tidak mengerjakan tugas. Jadi saya tanyain dulu kenapa tidak mengerjakan tugas. Ternyata dia scroll TikTok sampai jam 12 malam gitu ya. Jadi mengantuk terus tidak mengerjakan. Terus kira-kira apa yang bisa kamu lakukan untuk menebus kesalahan ini gitu ya, atau apa yang kamu lakukan ketika melakukan kesalahan ini. Jadi dia akan minta maaf, terus habis itu dia tidak akan sekolah TikTok lagi ke depannya sampai malam, dan dia akan mengerjakan tugas. Itu yang saya terapkan atau penerapan segitiga restitusi ketika anak tidak mengerjakan tugas. Itu Bapak Ibu contoh penerapannya. Nah, jadi di sini dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrolnya saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang among atau posisi manajer, karena memang harapannya kita juga menjadi seorang manajer di sini gitu ya, manajernya anak-anak, yang menuntun murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Jadi di sini adalah standar nasional pendidikan atau menurut filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantoro. Jadi kita menuntun anak-anak, gitu ya, menuntun menjadi insan yang mandiri, merdeka, jadi tidak terkekang lagi, gitu ya, terus bertanggung jawab. Jadi kita juga menjadi guru yang bisa menjadi among sekaligus manajer. Jadi kedepannya kita tidak menjadi penghukum, membuat rasa bersalah, menjadi teman, atau sebagai pemantau lagi. Tapi
saya sampaikan lagi, untuk menjadi seorang manajer atau posisi yang paling baik pun juga memerlukan waktu yang tidak sebentar gitu ya. Jadi ini tidak langsung bisa diberi kesimpulan gitu ya. Ketika menjadi seorang manajer, anaknya tidak melakukan kesalahan lagi juga tidak menjadi patokan, karena memang respon dari siswa atau siswa-siswa gitu ya pasti ada yang beragam. Tapi ini harapannya ini tadi, menuntun murid-murid ya, jadi bahagia jadi di sini, insan yang mandiri tadi. Semoga sesi belajar kita hari ini membawa manfaat sehingga dapat mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi demikian diseminasi saya gitu ya, calon guru penggerak angkatan 9 dari Kota Surabaya. Salam merdeka belajar, salam jaya jaya jaya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah, kalau yang ininya sudah. Mungkin ada tanya jawab gitu ya. Saya buka sesi tanya jawab pada Bapak Ibu guru. Mungkin ada yang belum bisa dipahami gitu ya. Kita berbagi lagi nih di sini. Monggo. Terima kasih Bu Ana. Ini berkaitan sama segitiga di institusi tadi ya. Terutama ini di kelas kecil, kelas saya. Ini kan anak masih belum bisa bertanggung jawab sendiri. Misalnya saya lakukan seperti apa yang dilakukan Bu Ana ya terhadap salah satu murid saya. Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahanmu ini? Dia sudah menjawab solusi yang akan dia lakukan, tetapi besoknya dia mengulang lagi dan mengulang lagi. Saya sudah melibatkan orang tuanya juga seperti itu, sama terus. Padahal untuk ini tadi, untuk pemahaman baru ini tadi kan kita memang sudah seolah-olah kan memang kita menghilangkan berapa tadi ya, hukuman, rasa bersalah dan seterusnya tadi. Kira-kira apa yang harus saya lakukan dengan ini? Terima kasih. Memang posisi kontrolnya kan memang kita harusnya sebagai manajer tadi nggih, Chandra. Tapi memang faktanya di lapangan juga banyak anak-anak ketika kita tawarkan seperti itu malah lagi melakukan kesalahan lagi, dan faktor dari seorang anak itu tidak mempunyai tanggung jawab juga banyak. Kita pasti sebagai guru kelas gitu ya, kita nggak akan menyontohkan kepada siswa-siswi kita itu tidak bertanggung jawab. Pasti semuanya punya, karena mengajarkan tanggung jawab kepada siswanya gitu ya. Tapi kita tidak menjadi guru yang mewarnai anak sendiri. Jadi warnanya juga dari orang tua iya, dari masyarakat iya. Jadi ketika tadi Bu Chandra sudah melakukan komunikasi dengan orang tua juga, jadi kan kerjasamanya sudah kita lakukan semaksimal mungkin, tapi hasilnya masih seperti itu. Jadi ya kita komunikasikan terus. Jadi kan di sini memang ada sesuatu yang salah. Kalau dari saya tangkap tadi ada sesuatu yang salah dari pihak orang tua gitu ya. Dia tidak mengajarkan disiplin kepada anaknya gitu ya. Ya, yang penting kita sudah melakukan posisi kita tadi, sudah melakukan posisi manajer tadi. Ketika hasilnya tidak sesuai dengan harapan kita, itu memang juga tadi saya katakan juga posisi control manager tidak selamanya bisa berhasil ketika tidak ada kerjasama yang solid gitu ya. Karena kita mendidik anak itu ya, anak itu sendiri kita mau dididik, kita kerjasama dengan orang tuanya gitu ya, kita kerjasama dengan lingkungan belajar juga gitu. Tapi ternyata belum sesuai ya sudah gitu ya. Tapi tetap kita lakukan posisi kita tadi. Masih tetap kan, kita tidak terus menyerah kan gitu. Tetap kita panggil. Kan ada
ada catatannya nanti untuk guru kelas yang selanjutnya. Yang penting kewajiban kita sebagai seorang guru menuntun tadi sudah kita lakukan semaksimal mungkin. Mohon Bu Chandra. Satu lagi ya, saya sering banyak ngomong. Saya ini kenyataan di sekolah kita ya. Bagaimana ini masalah kita semuanya ya, ini saya tanyakan bagaimana caranya ya. Setiap hari bagaimana caranya meyakinkan anak-anak kita ini kalau habis makan itu barangnya nggak ditinggal gitu saja. Nggih. Gitu loh. Nggih. Padahal saya sering di sini, ayo yang habis makan kan juga kembalikan ke kantin ya. Tapi gimana ya? Isi saya juga gitu. Nggih. Itu sebenarnya tidak hanya seperti itu. Kadang-kadang tempat makan, panggung, kopi, gas, itu ditinggal, itu ditanya ini milik siapa, nggak ada yang ngaku. Dan itu tumpuan. Nggih. Terus kemudian kalau makannya kantin juga kan Itu ada yang yang kembalikan. Itu ya itulah ya. Memang yang terjadi tidak hanya di sini. Semua sekolah. Nggih. Menumbuhkan rasa tanggung jawab ke anak itu gimana gitu. Pembiasaan. Nggih. Nggih, menumbuhkan rasa tanggung jawab memang pembiasaan dari kecil gitu ya. Seorang guru pasti tidak akan mencontohkan sesuatu yang buruk. Tapi itu tadi, mereka kan kesini kelas 1. Coretannya sudah banyak. Coretannya sudah banyak dari orang tua, dari tetangga, dari masyarakat. Kita menghapusnya pelan-pelan. Jadi nggak bisa Sekali, 2 kali, 1 bulan. bahkan 1 tahun kadang gitu. Ya Allah kok masih tetep gitu gitu. Itu yang piring kantin bahkan hilang gitu ya. Ada kadang di kamar mandi Bu, ada gelas itu gitu ya. Bu Ana, itu nggak nyaman. Guru. Sudah orang beli kopi. Oh nggih. Jadi memang pembiasaan tadi kan tidak bisa sehari 2 hari, setahun tadi goresannya sudah banyak dan memorinya memang golden age-nya kan di tangan orang tua gitu ya. Madrasah utama itu ya ibu gitu ya. Ya kita tidak boleh langsung menyalahkan ibu ya, latar belakangnya kan banyak gitu ya. Jadi memang ya yang kita lakukan ya sebagai seorang guru insya Allah sudah maksimal ya tadi. Endingnya memang atau hasilnya ya tidak di tangan kita. Kita memang yang prosesnya tapi hasilnya bukan berada di tangan kita Bu Chandra. Jadi banyak sekali faktor kalau untuk tanggung jawab itu ya. Banyak sekali faktor. Jadinya kita memang di SDN Ginjang 1 juga ada kegiatan parenting gitu ya. Tapi juga memang masih terkendala biaya kan tidak bisa dilakukan secara 1 bulan sekali atau 2 bulan sekali gitu ya. Tapi sudah ada action dari kita selaku sekolah gitu ya. Kegiatan ini ya untuk kerjasama yang kuat antara pihak sekolah dan pihak wali murid. Ngoten Bu Chandra. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu guru yang berbahagia, akhirnya seluruh rangkaian acara telah kita lalui bersama. Semoga diseminasi pemaparan budaya positif guru penggerak angkatan 9 Surabaya oleh Ibu Kristiana ini akan senantiasa membawa manfaat untuk kita semua dan membawa keberkahan untuk masa depan yang lebih gemilang. Mohon maaf jika ada kesalahan dari saya pribadi dan juga Ibu Kristiana yang menimbulkan ketidaknyamanan Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Guru saya peserta CGP Angkatan 9 Ibu Febri Sugestiana SPD dari SDN Ginjang 1
sudah melakukan diseminasi tentang budaya positif yang diikuti oleh beberapa teman guru. Alhamdulillah antusias sekali guru-guru yang mengikutinya, juga Bu Ana ini panggilan akrabnya untuk Ibu Febri Sudastiana telah menyampaikan budaya positif kepada teman-teman sejawat secara jelas dan bisa dimengerti, bisa diterima oleh teman-temannya. Harapan saya semoga apa yang disampaikan oleh Bu Ana ini bisa diterapkan di kelas-kelas yang lain, karena di dalam pemaparan Bu Ana tadi juga diberi contoh bahwa Bu Ana sudah melakukan sendiri tentang budaya positif itu sendiri. Budaya positif itu sendiri memang penting bagi anak-anak agar anak-anak ini benar-benar kita layani sebagai kodratnya, sebagai peserta didik, karena anak-anak ini bisa berkembang secara optimal jika kita bisa sabar dalam mendidik anak-anak. Mungkin itu, semoga sukses Bu Ana, terus semangat untuk PGP-nya, semoga cepat lulus. Salam Merdeka Belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.